Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari tim 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada hari ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama itu ada saya, Fadlan Ramadan. Yang kedua itu ada Febri Ayu Nur Hayati Hutapeya. Yang ketiga ada Jelita Margareta Hutasoid. Yang keempat itu ada Romika Yohana Nababan. Dan yang kelima itu ada Natalia Sagala. Yang pertama itu ada pengukuran pendapatan. Konsep pendapatan. Pendapatan merangkum dampak keuangan dan operasi bisnis. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapatan ditentukan. Next. Kedua, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang diperoleh prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, beban dan kerugian. Beban adalah arus keluar prospektif atau alokasi arus kas keluar. Next. Klasifikasi dan pengukuran pendapatan alternatif, yaitu klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif didefinisikan sebagai ukuran pendapatan yang mencerminkan semua perubahan. Selanjutnya, bab 2 itu membahas tentang item yang tidak berulang. Yang pertama itu adalah barang luar biasa. Sebagian besar pos luar biasa adalah keuntungan dan kerugian. Lanjut. Lalu, operasi yang dihentikan. Perusahaan terkadang membuang seluruh divisi atau lini produk. Lanjut. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena alasan tertentu. Selanjutnya, barang spesial. Barang non-rutin yang tidak memenuhi kriteria. Lanjut. Selanjutnya ada penurunan aset. Penurunan nilai aset adalah produk sampingan dari konservatisme laporan dengan biaya atau pasar yang lebih rendah. Selanjutnya adalah biaya restrukturisasi. Restrukturisasi biasanya memerlukan reorganisasi ekstensif termasuk divestasi unit bisnis. 3. Pengakuan pendapatan. Next, Rom. Pendapatan, pedoman pengakuan pendapatan, ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Next. Pendapatan ketika hak pengembalian ada. Pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi terpenuhi. Next. Pengaturan pembiayaan produk. Sebuah pengaturan pembiayaan produk adalah perjanjian yang melibatkan transfer atau disponsori perolehan persediaan. Next. Pendapatan berdasarkan kontrak, yaitu dasar umum estimasi laba adalah mencatat bagian dari perkiraan total keuntungan. Next. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah besarnya pendapatan yang masih belum diakui muncul di neraca sebagai kewajiban. Next. Analisis implikasi pengakuan pendapatan. Praktik saat ini umumnya tidak memungkinkan pengakuan pendapatan di muka penjualan. 4. Biaya ditangguhkan. Beban tangguhan. Perbedaan antara biaya yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud seringkali tidak jelas. Penelitian dan pengembangan. Perusahaan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan untuk banyak hal. Akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Akuntansi AS mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya R dan D saat terjadi. Menganalisis penelitian dan pengembangan. Secara konseptual,
pengeluaran R dan D tidak boleh dibebankan pada saat terjadinya. Biaya perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer adalah kegiatan khusus yang tidak sesuai dengan biasanya pengeluaran kegiatan R dan D. Biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif. Seperti halnya kegiatan R dan D, pencarian dan pengembangan sumber daya alam yang ditandai dengan risiko tinggi. Akuntansi industri ekstraktif. Hal ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pemboran sumur eksplorasi, dihitung pada saat terjadinya. Implikasi analisis untuk industri ekstraktif. Analisis, kita harus menyadari hal ini, di mana industri ekstraktif merupakan minyak, gas, logam. 5. Tunjangan karyawan tambahan. Tinjauan tentang tunjangan karyawan tambahan, yaitu tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan bakat karyawan telah menyebabkan proliferasi atau perulangan berkali-kali. 2. Opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan atau ESO juga disebut sebagai kompensasi berbasis saham. Berikutnya karakteristik opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan adalah peluang kontrak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Berikutnya biaya ekonomi dan manfaat ESOS. Manfaat utama ESO adalah potensi peningkatan nilai perusahaan. Akuntansi dan pelaporan untuk ESOS. Pertama, dilusi laba per saham baik US GAAP dan IFRS. Menganalisis opsi saham karyawan. Harus dicatat bahwa ESO pada dasarnya adalah transfer antara pemegang saham saat ini dan calon pemegang saham. Yang keenam adalah biaya bunga. Yang pertama, biaya bunga. Bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Perhitungan bunga. Beban bunga bagi perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang. Yang ketiga, kapitalisasi bunga. Adapun dua tujuan kapitalisasi bunga yaitu, satu, mengukur lebih akurat biaya perolehan suatu aset, dan yang kedua, mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset. Yang keempat, akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan, perbedaan antara pendapatan pajak dan GAAP pada dasarnya ada dua jenis, yaitu perbedaan sementara dan perbedaan permanen. Yang ketujuh, pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menyimpang. Yang berikutnya yaitu sifat kewajiban atau aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan tidak memberikan hak untuk mengklaim pajak. Berikutnya akuntansi untuk pajak tangguhan. Akuntansi untuk pajak tangguhan sebagian besar serupa di bawah US GAAP atau ASC 740 dan IFRS IAS 12. Menganalisis pajak penghasilan. Laporan keuangan pajak penghasilan, aset pajak tangguhan bukanlah aset sebenarnya, dalam arti bahwa aset tersebut tidak memberikan manfaat. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.